menjawab banyak pertanyaan yang ada masuk ke Facebook saya ataupun WhatsApp saya, maka kali ini saya akan sedikit berbagi tips tentang silinder block ya. Nah, yang di tangan saya ini adalah silinder block yang berbahan dasar dengan teknologi seramik ya. Dan tentu kita juga tahu bahwasannya blok itu ada yang berbahan dasar dengan casting iron. Saya akan segera membahas apa perbedaannya ya. Pada dasarnya ya, blok itu terbagi atas blok itu teknologinya secara teknologi ya. Blok itu terbagi atas dua, yaitu casting iron dan ceramic coating. Nah, oke, apa yang membedakan ini, mana yang bagus, sama-sama bagus. Ini adalah tergantung kebutuhan daripada sepeda motor ini. Oh ya, sekarang kita ini membahas tentang motor bakar untuk 4 tak berbahan bakar bensin ya, bukan diesel. Oke, blok itu terbagi atas dua, casting iron dan coating keramik. Yang membedakan adalah bagian linernya ya. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah ya, beginilah kira-kira bloknya. Oke, nah perlu kita ketahui di sini adalah bodi aluminium dan ini bisa terdiri dari linernya adalah casting iron atau besi cor, atau yang kedua adalah bisa juga berbahan seramik. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, zaman dulu bodinya itu ada yang berbentuk besi untuk motor Cup 70 atau Astrea Prima. Nah, sekarang sudah nggak ada, semua bodinya adalah aluminium. Kenapa? Pertama, aluminium itu pelepasan panasnya lebih bagus dan lebih ringan. Ya, tentu lebih mahal sedikit dibandingin besi. Tapi keuntungannya lebih banyak karena cepat dingin. Seperti itu. Kira-kira itu. Kemudian saya akan membahas masalah casting iron. Ya, casting iron itu adalah linernya. Nah, linernya ini ya dari besi cor. Besi cor ya, itu kekerasannya kurang lebih sekitar 30 sampai 35 Hz. Ya, tingkat kekerasannya. Nah, kenapa besi cor? Besi cor jelek nggak? Enggak. Jadi masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan, ya. Tergantung aplikasinya seperti apa, ya. Terus besi cor ini kuat nggak untuk kompresi tinggi? Kuat, ya. Nah, kuat atau tidaknya terhadap kompresi tinggi adalah yang lebih penting adalah ketebalan daripada liner itu sendiri. Kalau terlalu tipis, maka dia nggak akan kuat untuk kompresi tinggi. Jadi untuk kompresi tinggi, besi cor harus dibuat lebih tebal. Nah, keuntungan lain, besi cor ini ya terbuat dari serbuk yang dipadatkan, sehingga dia itu kalau temperatur tinggi dia tidak terjadi pemuaian, tidak bergesekan. Ya, yang pertama adalah stabil untuk partikelnya. Yang kedua adalah besi cor ini ya punya keuntungan tersendiri karena terdiri dari partikel. Di sini akan banyak pori-pori yang dapat menyimpan oli, jadi deposito oli. Oil untuk pelumasan liner itu sendiri. Nah, itu kelebihan daripada besi cor. Kelebihan yang lain adalah dianya bisa di quarter. Jadi bisa di quarter ulang seperti itu. Nah, tetapi besi cor ini
karena dia besi, ya, karena dia besi, maka kekerasannya itu besi yang dicor itu harus diharden. Jadi banyak sekali liner-liner yang ada di pasaran itu tidak mempunyai spesifikasi atau blok yang tidak punya spesifikasi kekerasannya berapa, sehingga kalau dipakai itu sebentar saja juga sudah rusak, ya. Nah, kembali lagi untuk BRT kita menggunakan 30-35 HRC sesuai standar Jepang. Nah, tapi kembali lagi ya, ini oke nggak? Sudah oke. Blok yang kedua adalah ceramic coating. Ceramic coating itu keramik sendiri itu hanya lapisan saja. Jadi lapisan permukaan. Nah, sedangkan linernya itu biasanya terbuat dari aluminium. Nah, aluminiumnya terbagi dua, satu forging, yang satunya lagi adalah casting juga. Nah, yang paling banyak beredar adalah aluminium casting. Jadi aluminium casting itu waktu pembuatan body dan linernya dicor bersama-sama, ya, secara gravity, sehingga aluminium casting. Nah, kalau forging itu adalah linernya terpisah, terbuat dari aluminium forging. Nah, bedanya apa? Aluminium forging seperti piston forging, hampir tidak bisa pecah. Kalau casting bisa pecah. Nah, yang paling banyak beredar adalah yang casting. Kalau BRT semuanya forging. Itu bedanya. Dari segi kekuatan, ya, kalau casting dibandingkan dengan ceramic casting, ya lebih bagus pakainya yang casting aja. Tetapi kalau besi cor dibandingkan aluminium forging, maka akan lebih tahan aluminium forging secara material. Tetapi secara gesekan lebih kuat sedikit karena di sini linernya itu lebih keras, yaitu sekitar HRC 40. Ya, jadi memang dia lebih keras seperti itu. Nah, jadi ini adalah teknologi blok yang mungkin perlu teman-teman ketahuin. Sama bagusnya, ya, sama bagusnya tergantung kebutuhan. Jadi kalau yang seramik dia lebih dingin, ya, tapi seramik lebih dingin. Kalau kekuatan tergantung. Kalau yang seramik forging lebih kuat, kalau seramik casting tidak kuat, ya. Nah, tetapi casting nggak lebih dingin. Ada cara lain yang dilakukan oleh BRT untuk blok castingnya. Kami memperbesar sirip bodinya sehingga panasnya atau pelepasan panasnya sama aja. Nah, kalau dari segi harga tentu besi casting atau cast iron lebih murah. Nah, tapi tergantung keperluan. Karena semuanya kalau pemakaian disesuaikan maka sama-sama tahan. Jadi itu menjawab apa kelebihan dan kekurangan daripada blok casting dan blok seramik, ya. Yang perlu saya ingatin, blok seramik itu terbagi dua, forging dan casting, ya. Kalau casting itu gampang retak. Kalau forging linernya tidak bisa retak. Oke, sekian tip dari saya. Salam pintar. Terima kasih.